Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat. Hai, perkenalkan, nama saya Siska Parawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Saya berasal dari Pendidikan Matematika 2017. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat. Sebelum masuk ke materi bilangan berpangkat, saya akan mengulang sedikit pembelajaran SD, yaitu tentang bilangan kuadrat. Dulu, kita pernah menemukan bilangan kuadrat seperti 2 pangkat 2. Nah, itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu ada 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, ada definisi. Definisi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Secara sistematis, di sini bisa kita lihat yaitu A dikali A sampai dengan dikali A. Ini disebut dengan N faktor. Kemudian, A di sini ialah bilangan basis atau pokok. Kemudian, N di sini adalah pangkat atau eksponen. Sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan beberapa tanda positif dan negatif. Yang pertama, A, yaitu negatif dikali negatif, maka sama dengan positif. Kemudian, ada tanda positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian yang berikutnya ada tanda negatif dikali tanda positif, ini sama dengan negatif. Lalu tanda yang terakhir ada positif dikali positif sama dengan positif. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama ada 5 dikali 5 dikali 5. Nah, di sini bilangan basisnya ialah 5. Dan bilangan eksponennya atau pangkatnya ada 3. Karena 5-nya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Maka hasilnya ialah 5 pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua ada 2 pangkat 3. Ini sama dengan bilangan basisnya ialah 2. Dan 2-nya sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya ialah 8. Sekarang kita masuk ke contoh 3. Contohnya seperti ini. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Sama dengan negatif dikali negatif ialah positif. Jadi hasilnya 3 dikali 3, 9. Kita kali. Ini kita turunkan ke bawah, jadinya negatif 3. Kemudian kita lanjutkan yaitu sama dengan positif ketemu negatif, hasilnya ialah negatif. Jadi negatif 27. Dari hasil ini, maka kita akan mendapatkan sebuah definisi yang berbunyi, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Lanjut ke contoh yang keempat. Ada soal seperti ini. Negatif 3 dipangkatkan 4, maka hasilnya ialah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, di sini ada negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 3 dikali 3, 9. Kemudian kita kalikan. Lanjut ke sini lagi. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 3 dikali 3, 9. Nah, jadi hasilnya adalah 81. Dari hasil ini, maka kita akan mendapatkan sebuah definisi yang berbunyi,
Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Sekarang kita langsung masuk ke materi sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada beberapa sifat. Yang pertama ialah sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lanjut yang ke C, ada A dikali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian sifat yang keempat ada A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Lanjut ke sifat yang terakhir ada A dibagi B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Cara pertama seperti ini. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2-nya ada 7 kali. Maka kita tulis di sini sebanyak 7 kali 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi 2 pangkat 4 yang mana 2-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita coret 2-nya sebanyak 4. Nah, di sini sama 4. Maka akan menghasilkan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sekarang, cara yang kedua ini mengikuti sifat. Kita tulis dulu soalnya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Kita lihat sifatnya yang ini. Maka pangkatnya akan kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3. Hasilnya ialah 8. Sekarang contoh yang kedua ada 9A dikali B dikali A pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Cara menjawabnya seperti ini. Yang pertama, kita harus mengumpulkan suku sejenis terlebih dahulu. Maka seperti ini, 9A dikali A pangkat 3, lalu kali B dikali 3B pangkat 2. Nah, di sini ialah kalian. Maka di dalam sifat-sifat bilangan berpangkat, kalau kalian pangkatnya akan kita jumlahkan. Seperti ini, A pangkat M tambah N. Kalian jawabnya seperti ini. 9A ini kita anggap pangkat 1, maka hasilnya 1 ditambah 3, kemudian dikali 3B pangkat 1 tambah 2 sama dengan 9A 1 tambah 3, 4 dikali 3B 1 tambah 2, 3. Maka hasilnya ialah 9 dikali 3, 27. A pangkat 4, B pangkat 3. Di sini ada contoh yang ketiga, yaitu 16B pangkat 7 dikali 22B pangkat 5 dibagi 32B pangkat 10. Nah, di sini kan ada perkalian dan pembagian. Maka cara menjawabnya seperti ini. 16B pangkat 7 dikali 22B pangkat 5 per 32B pangkat 10. Kita coret. Ini mendapatkan hasil 11. Di sini 16. Ini kita coret lagi.
Rumusnya ialah B pangkat 7 dikali B pangkat 5 per B pangkat 10 sama dengan, nah di sini ialah perkalian. Kalau di sifat-sifat bilangan berpangkat, kalau perkalian pangkatnya akan kita jumlahkan, ialah seperti ini. Yang sifat di A. Maka jawabannya seperti ini. B 7 tambah 5 per B pangkat 10 sama dengan B 7 tambah 5 ialah 12 per B pangkat 10 sama dengan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang B ini, maka hasilnya ialah B 12 kurang 10 sama dengan B pangkat 2, dan ini adalah hasilnya. Dari pembelajaran ini maka dapat kita simpulkan, yang pertama, definisi bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian, sifat-sifat bilangan berpangkat ada 5. Bisa kalian lihat di sini. Dan yang terakhir ada tanda-tanda seperti ini. Kalian harus mengingatnya karena ini penting. Saya harap dari pembelajaran yang telah saya sampaikan di sini, kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada salah dan hilaf perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.